she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the lies that I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Kian dekat ke Championship Series, Persib kalahkan Persikabo 1973 meski kalah jumlah pemain. Persikabo 1973 kalah dari Persib Bandung dengan skor 1-3 pada pekan ke-29 Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024 malam. Belum genap 1 menit Persib mendapatkan penalti setelah kiper berlabel Timnas Indonesia Syahrul Trisna melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan David da Silva. David da Silva lalu sukses mengeksekusi sepakan penalti menjadi gol pada menit ketiga. Skor 1-0 untuk keunggulan Persib, bola sepakan Stefano Beltrame masih melebar dari sasaran pada menit ke-8. Menit ke-20, bola tendangan Mark Klok masih melebar tipis. Persikabo mendapat peluang pada menit ke-22, bola tendangan Eduardo Kau membentur mister gawang. Lalu bola sepakan Dimas Drajat bisa diamankan Kevin Ray Mendoza. Menit ke-33 Ciro jatuh karena sentuhan kaki pemain Persikabo di kotak terlarang, namun tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Menit ke-36, Deddy Kusnandar melanggar Pedrinho sehingga ia mendapat kartu merah karena kartu kuning kedua. Bola sepakan keras dari Frankie Misa pada menit ke-45+1 melebar tipis dari gawang Persib. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Persib. Menit ke-58, tertinggal jumlah pemain Persib justru bisa mencetak gol kedua. Gol itu dicetak oleh Stefano Beltrame setelah menerima umpan matang dari Ciro Alves. Skor 2-0 untuk keunggulan Persib. Menit ke-66, Persib mencetak gol ketiga melalui tendangan spekulasi David da Silva dari jarak jauh. Bola tendangan David da Silva membentur pemain Persikabo lalu masuk ke gawang Persikabo. Skor 3-0 untuk keunggulan Persib, bola sundulan Andi Setio pada menit ke-70 masih tipis di atas mister gawang. Pertandingan memasuki menit ke-86, Persikabo 1973 mencetak gol melalui Yandi Sofyan, skor menjadi 3-1 Persib masih unggul. Hingga pertandingan selesai skor tidak berubah, Persib menang atas Persikabo 1973 dengan skor 3-1. Dengan hasil itu, Persikabo 1973 masih menjadi tim juru kunci di klasemen dengan 17 poin dari 29 laga. Sementara Persib tetap di posisi kedua dengan 54 poin dari 29 laga, Persib makin dekat lolos ke Championship Series. Mark Klok dan Deddy Kusnandar terancam tidak bisa main lawan Bayangkara FC. Mark Anthony Klok dan Deddy Kusnandar terancam tidak akan bisa bermain di laga pekan ke-30, melawan Bayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024 mendatang. Diketahui Mark Klok terancam tidak bisa bermain, lantaran terkena kartu kuning ke-7 saat melawan Persikabo 1973 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Pemain naturalisasi asal Belanda tersebut mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras pemain Persikabo 1974 pada menit 27. Dengan adanya hal itu, terpaksa terkena hukuman akumulasi. 6 kartu kuning lainnya terjadi saat Klok berhadapan dengan Arema FC, tanggal 7 Juli tahun 2023, Bali United, tanggal 3 Agustus tahun 2023, Persis Solo, tanggal 8 Agustus tahun 2023, PSS Sleman, tanggal 28 Oktober tahun 2023, Barito Putra, tanggal 23 Februari tahun 2024, dan Persija Jakarta,
tanggal 9 Maret tahun 2024. Sedangkan untuk Deddy Kusnandar, terancam gagal bermain melawan Bayangkara FC usai mendapatkan 2 kartu kuning di laga pekan ke-29. Tercatat, dirinya mendapatkan kartu kuning di menit 14 dan 36. Dengan adanya hal itu, kedua gelandang tersebut terancam gagal menunjukkan taringnya saat lawan Bayangkara FC pekan depan. Subur di Persib, David da Silva bidik mahkota Liga 1. Dalam sorotan gemerlap stadion yang membara, David da Silva, sang maestro lapangan hijau Persib Bandung, telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Liga 1. Dengan 2 tendangan mematikan yang menggetarkan jala Persija Jakarta, da Silva tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mencetak rekor. Kini, dengan koleksi 85 gol yang memukau, ia telah melampaui legenda Ilija Spasojevic, di tengah riuhnya sorak-sorai pendukung. David, si penyerang asal Brasil yang berusia 34 tahun, berdiri teguh dengan satu misi, membawa Persib Bandung ke puncak kemenangan. "Saya hanya ingin berusaha untuk melakukan yang terbaik," kata David, sembari menatap tajam ke arah masa depan yang gemilang. Meskipun peluang untuk menjadi top skor Liga 1 terbuka lebar, David menegaskan bahwa pandangannya tetap terfokus pada satu tujuan utama, mengantarkan Persib Bandung menjadi juara. "Target utama dari saya adalah bisa menjadi juara," ujarnya dengan penuh determinasi. Kemenangan atas Persija bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan epik yang masih panjang. Dengan hasil positif yang telah diraih, David dan rekan-rekannya di Persib Bandung kini bersiap untuk tantangan selanjutnya, menghadapi Bayangkara FC pekan depan. "Kami harus beristirahat dan mulai memikirkan laga berikutnya," tutur David, mengakhiri wawancara dengan senyum kemenangan. Stefano Beltrame gacor, cetak gol dalam 3 laga. Gelandang serang Persib Bandung, Stefano Beltrame, tampil gacor. Stefano mencetak gol dalam 3 pertandingan. Persib Bandung unggul 3-1 atas Persikabo 1973 saat babak kedua masih berjalan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, malam ini. Stefano Beltrame mencetak gol pada menit ke-58, setelah memanfaatkan umpan dan tusukan Ciro Alves. Posisi Stefano biasanya berada di belakang David da Silva. Pada pertandingan melawan Persikabo 1973, pelatih Bojan Hodak menempatkan Stefano sejajar dengan David da Silva dalam formasi 4-4-2. Sementara Ciro Alves berada di jajaran pemain tengah bersama Mark Klok. Sebelumnya Stefano mencetak gol saat berhadapan dengan Rans Nusantara pada tanggal 3 Maret dan PSIS Semarang tanggal 27 Februari. Persib Bandung bermain dengan 10 pemain setelah Deddy Kusnandar diganjar kartu merah pada menit ke-36 babak pertama. Persib Bandung makin unggul setelah David da Silva mencetak gol kedua alias brace pada menit ke-66. Pada babak pertama, Persib Bandung unggul cepat atas Persikabo 1973 lewat gol penalti David da Silva pada menit ketiga. Rian Kurnia menjadi starter utama Persib Bandung saat melawan mantan klubnya, Persikabo 1973 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Terlihat Rian akan berusaha menembus lini pertahanan Persikabo 1973, setelah ditempatkan pelatih Bojan Hodak sebagai sayap kanan Pangeran Biru. Tak hanya itu, dirinya pun akan bekerja sama dengan duo bomber asal Brasil yaitu David da Silva dan Ciro Alves untuk mencari pundi-pundi gol di laga tandang pekan ke-29 Liga 1 2023/2024. Terlepas dari situ, sebenarnya pelatih Hodak kembali menurunkan komposisi yang serupa layaknya pertandingan melawan Persija Jakarta pada tanggal 9 Maret tahun 2024 lalu. Di posisi kiper, Kevin Ray Mendoza kembali dipercayai pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut untuk menjaga Mistar Pangeran Biru. Untuk di posisi pertahanan, duet menara kembar yaitu Nick Kuiper dan Alberto Rodriguez Martin kembali mengisi lini tengahnya, sedangkan sektor sayap pertahanan diisi oleh Hen Herdiana dan Rezaldi Hehanusa. Di posisi tengah,
Sang kapten Persib yaitu Marc Anthony Klok akan berduet dengan Stefano Beltrame dan Deddy Kusnandar untuk mengontrol jalannya pertandingan. Rahmat Irianto tak lagi dimainkan di Persib Bandung, begini kondisinya. Rahmat Irianto tak lagi dimainkan di Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2023/2024. Kondisi Rahmat Irianto pun kini terungkap. Ya, Rahmat Irianto setidaknya tidak masuk daftar susunan pemain Maung Bandung julukan Persib Bandung di 2 pertandingan. Sebelumnya, hal itu terjadi kala melawan Persija Jakarta. Kali ini, Rahmat Irianto tak lagi dimainkan Persib Bandung untuk menghadapi Persikabo 1973. Laga itu digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku harus meninggalkan Rahmat Irianto saat tim bertolak ke Bali menghadapi Persikabo 1973. Sebab, gelandang andalannya itu mengalami cedera. Irianto tidak bisa bermain, dia memang ikut berlatih. Tapi lebih baik untuk beristirahat 3-4 hari ke depan dan usai masa jeda internasional dia akan pulih sepenuhnya, ujar Bojan Hodak, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Di sisi lain, dokter Persib, Muhammad Rafi Gani, menjelaskan cedera yang dialami Rahmat Irianto. Dia membeberkan cedera yang dialami pemain yang akrab disapa Rian itu terjadi sebelum menghadapi Rans Nusantara FC beberapa waktu lalu. H2 sebelum lawan Rans, jadi ada menahan keras di ibu jari kaki kirinya, sehingga bagian mata luar kaki kirinya ada pembengkakan, jadi pada saat itu tidak bisa memperkuat tim, karena ada rasa nyeri, kata Rafi. Meski demikian, Rafi memastikan saat ini cedera yang dialami Rian sudah membaik. Diharapkan, dia terus membaik agar kembali memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2023/2024. Alhamdulillah sudah bagus, tapi kembali, soal dimainkan atau tidak lawan Persikabo tergantung pelatih kepala, jelas Bojan Hodak. Tak mau terlena tempati posisi kedua, pelatih Persib Bandung targetkan menang di 5 laga tersisa. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak enggan terlena menikmati posisi kedua timnya di klasemen sementara Liga 1 2023/2024. Meskipun saat ini poin Persib terpaut 5 angka dari PSIS Semarang yang berada di posisi kelima, Hodak menilai timnya masih harus memperlebar jarak dari semua lawannya. Terlebih tim berjuluk Pangeran Biru tersebut, masih harus menggelar 6 pertandingan terakhir, sebelum memastikan kursinya masuk ke babak Championship Series di kompetisi musim ini. Dengan adanya hal itu, Hodak mengatakan dirinya hanya ingin meraih kemenangan demi kemenangan untuk bisa bertahan di posisi 4 besar klasemen Liga 1 2023/2024. Kami tidak mau terlalu melihat 6 laga sekaligus. Kami menatapnya laga demi laga, ini adalah cara yang paling mudah untuk menghadapinya, ujarnya saat diwawancarai pada Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Dilihat di atas kertas, Persib yang saat ini berada di posisi kedua klasemen sudah mengemas 54 poin. Dengan jumlah poin tersebut, dirinya tidak akan bisa mengejar Borneo FC yang berada di puncak dengan 69 poin. Sedangkan Madura United dan PSIS Semarang, saat ini sama-sama mengoleksi 46 poin di klasemen sementara Liga 1 2023/2024. Selain itu, Hodak mengungkapkan, dirinya berencana terus menambah pundi-pundi gol di setiap pertandingan. Menurutnya semakin ketat perebutan klasemen, perhitungan gol pun berpotensi terjadi jika ada tim yang memiliki poin yang sama di penghujung babak regular series. Tapi pada akhirnya gol juga sangat penting, bukan hanya pertandingan atau poin, karena persaingan merebut 4 besar begitu ketat, katanya. Freds Butuan semakin mantap tinggalkan Persib, bangga membela Malut United. Freds Butuan membuat langkah mengejutkan pada pertengahan musim Pegadaian Liga 2 2023/2024. Freds tiba-tiba bergabung dengan Malut United.
Saat itu, Freds Butuan masih bermain di BRI Liga 1. Winger berusia 27 tahun tersebut menjadi bagian dari Persib Bandung. Di awal musim saya pernah bilang ke istri, kalau Malut United lolos ke Liga 1, saya pindah ke sana, ungkap Freds Butuan di Ternate, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, malam WIB. Freds Butuan menjadi sosok penting dalam keberhasilan Malut United mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 2024/2025. Freds pun sangat bangga dengan pencapaian itu. Apalagi, dia adalah putra asli Maluku Utara. Sementara itu, provinsi tersebut sudah sangat lama tak punya wakil di liga level tertinggi Indonesia. Ini adalah hari yang indah, karena saya tidak bisa berpikir bisa sampai titik ini. Anak Maluku Utara mana yang berpikir akan ada klub Liga 1 yang akan main di Ternate dalam waktu secepat ini. Tetapi ini terbukti, jelasnya. Freds Butuan dikontrak selama 3 tahun oleh manajemen Malut United. Pemain berusia 27 tahun itu bertekad akan terus membela Laskar Kieraha. Bahkan, ex-pemain Persib Bandung itu menyebut akan terus mengejar manajemen Malut United untuk kembali memperpanjang kontraknya saat kontraknya nanti habis. Walaupun kontrak habis saya akan kejar manajemen, tandas Freds Butuan sembari tertawa.